Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi dengan saya di sini di Bagus Purba Channel. Dan di hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1. Bagaimana pembelajaran hari ini? Kita simak sama-sama. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya. Di hari ini pembelajaran kita adalah tematika subtema 1 pembelajaran ketiga. Materi kelas 4 bersama saya Pak BG. Tema 3 peduli terhadap makhluk hidup dan subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku pembelajaran yang ketiga. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, sekarang mari kita mengenali bagian-bagian dari tumbuhan. Di antaranya ada akar, ada batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, nanti kita akan mempelajari masing-masing dari yang telah kita sebutkan tadi, begitu ya. Yang pertama adalah akar. Jadi akarnya ada dua, ada akar tunggang dan juga akar serabut. Yang akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di alam tanah, gitu ya. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah bahkan menggantung. Nah, kalian bisa melihatnya gitu kan. Akar ini berfungsi untuk apa, anak-anak? Di antaranya untuk mengokoh tumbuhan. Jika tumbuhan ini tidak memiliki akar, maka tumbuhannya akan mudah dicabut, roboh ketika diterpa angin, dan pasti akan hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah, gitu ya. Namun pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbian, ada singkong, gitu kan, ada kentang, apalagi ada ketela, ubi jala dan lain sebagainya, gitu ya. Ini merupakan salah satu tumbuhan-tumbuhan yang perkembangbiakannya juga ada di akar dan juga ada pada batang. Yang kedua adalah bunga. Bunga ini dibagi menjadi dua, ada bunga sempurna dan juga tidak sempurna. Kalau yang namanya bunga sempurna ini berarti lengkap gitu ya, mulai dari mahkota, kemudian putik, benang sari, tangkai putik, kelopak, dasar bunga dan juga tangkai bunga. Bunga ini merupakan salah satu bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dari tumbuhan biji. Jadi akan menghasilkan bunga walaupun tumbuhan itu tumbuhan yang masih dikotil. Yang ketiga adalah daunnya. Jadi daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan juga helai daun. Jadi tumbuhan itu anak-anak memasak makannya pada daun karena membutuhkan matahari untuk melakukan fotosintesis. Yang berikutnya batang. Nah, di batang ini ada bagian xilem dan juga phloem ya, begitu dari tumbuhan dikotil maupun yang monokotil. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan juga buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, nanti akan sama-sama kita pelajari seperti apa atau pengertian dari xilem dan juga phloem. Oke, baik. Xilem, jadi ini di semua tumbuhan yang terdapat kambium pasti terdapat xilem dan juga phloem. Apa itu xilem? Xilem ini merupakan pembuluh angkut ya, nama lainnya pembuluh angkut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengangkut air dan zat hara dari akar ke bagian seluruh tubuh tumbuhan. Jadi yang membawa air dan juga zat hara adalah xilem. Nah, sebaliknya phloem itu adalah nama lainnya pembuluh tapis yang berperan untuk mendistribusikan hasil fotosintesis
dari daun ke bagian tumbuhan yang lainnya. Jadi masaknya sudah ada di daun, kemudian kalau sudah matang begitu ya, ibaratnya seperti itu, nanti baru diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan yang lainnya. Seperti itu. Jadi manfaat dari xilem dan juga phloem. Ini anak-anak harus paham ya. Yang kemudian adalah buah. Nah, tentu saja kalian sering makan buah gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang kita makan itu adalah dagingnya gitu ya. Buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Jadi buah yang sering kalian makan itu merupakan cadangan makanan dari biji. Nah gitu ya. Jadi kita makan adalah daging buahnya. Bagian yang kita makan biasanya adalah namanya daging buah. Begitu. Kemudian biji. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan juga sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Makanya kalau kita ingin menanam sesuatu, pasti yang kita tanamkan adalah bijinya, gitu ya. Biji itu bisa menemukan individu baru. Biji yang bergabung satu, ada yang juga bergabung dua, namanya yang disebut adalah monokotil, dan biji bergabung dua namanya adalah dikotil. Nah ini harus dipahami, gitu ya. Nanti silakan bisa dilihat lagi, bisa dicari-cari di dalam buku. Nah, tahukah kamu bahwa beberapa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Cermati teks tentang upaya manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan berikut ini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Nah, saya yakin kalian semua pasti suka dengan bunga, begitu ya. Bunganya, indah-indah sekali kalau bunga itu ya. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani ini terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Nah, apabila anak-anak di rumah memiliki bunga, memiliki tanaman, harus disiram gitu ya. Biar apa? Biar subur, biar tetap sehat sehingga tidak mati. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga juga menghasilkan wangi. Nah, ada beberapa bunga-bunga yang menghasilkan wangi-wangian anak-anak sekalian. Di antaranya ada mawar, kemudian juga ada bunga melati gitu ya, sehingga membuat suasana itu harum. Nah, seperti contoh yang ada di lingkungan rumahnya Lani seperti ini gitu ya. Nah, jadi sangat penting kalau anak-anak sekarang memiliki tanaman bunga gitu ya yang ada di rumah. Oleh karena itu kita harus bisa menjaganya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama adalah, apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitar? Nah, contohnya seperti tadi, bahwa jika kalian memiliki tanaman bunga atau tanaman atau pohon-pohon yang lainnya, nah bagaimana kewajibanmu? Apakah dipelihara atau tidak gitu ya? Yang kedua, manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari bunga? Nah, tadi kan sudah ada ya, misalkan sampean punya bunga atau tanaman yang di rumah. Nah, kira-kira apa manfaatnya ya jika kita memiliki sudah bunga? Dan yang ketiga, apabila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, gitu ya. Jadi nanti silakan pertanyaan ini dijawab dan nanti untuk linknya ada di kolom deskripsinya. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Nah, sekarang kita akan meminta kalian untuk menanam satu jenis tumbuhan ya. Kemudian nanti kalian merawatnya dan juga mengamati setiap bagian serta ada perubahan apapun. Caranya yang pertama adalah pilihlah salah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Bisa biji tomat, kacang hijau, cabai, atau yang lainnya. Kemudian siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya, bisa gitu ya. Atau tidak punya pot, boleh dengan yang lainnya. Masukkan biji di tanah di dalam pot kira-kira sekitar 3 cm gitu ya. Jangan terlalu dalam, jangan terlalu dangkal. Kemudian siram secukupnya setiap hari.
Dan letakkan tumbuhanmu itu di halaman rumah dan jangan lupa untuk disiram dan juga diberi pupuk. Saat tanamanmu mulai tumbuh, anak-anak bisa melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut dengan fungsinya gitu ya. Dengan gambarnya juga bisa. Kemudian dari hasil pengamatanmu itu tadi bisa dituliskan apa saja yang kalian lihat pada saat pengamatan. Dan kemudian anak-anak dapat menyertakan gambar sebagai bukti dari tanda laporan yang sudah anak-anak buat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran telah selesai. Jadi alhamdulillah anak-anak sudah memahami tentang materi kita di hari ini. Ada akar, ada batang, kemudian ada bunga, ada buah dan juga ada biji. Dan sebelum kita selesai, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia anak-anakku sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema 3, subtema 1 mana? Apa ada kesulitan? Tentunya tidak ya, sudah mudah dan cukup menarik ya. Dan sampai jumpa lagi di pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komen ya. Agar nanti anak-anak tidak ketinggalan untuk pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.